Halo, assalamualaikum fans drama Korea. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing tentang soal P3K tes kompetensi manajerial. So, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya. Kemudian nomor 15, agar suatu kegiatan berhasil saya laksanakan, maka saya akan meminta bimbingan seorang ahli dalam melaksanakan kegiatan tersebut. B. Mempelajari kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. C. Mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa. D. Menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. E. Menggunakan cara yang biasa saya pakai. Oke, di sini pertanyaan yang paling tinggi poinnya adalah yang B, itu mendapatkan 5 poin. Kenapa? Karena untuk berhasil melaksanakan kegiatan ya kita juga harus mempelajari kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatannya. Jadi ibaratnya sebelum kita melakukan pengen lulus tes CPNS ya kita wajib belajar lah kira-kira tes CPNS itu apa aja sih, gimana sih tips dan trik untuk melaksanakan supaya skor kita tinggi dalam melaksanakan tes CPNS ini. Jarang banget orang yang ujuk-ujuk gitu, itu kecuali dia beruntung banget ya, ujuk-ujuk testing lulus, wah itu kayaknya sih dia beruntung dan pinter, tapi itu jarang banget. Tapi tetap kita harus tahu dulu nih kira-kira tes CPNS-nya itu seperti apa. Nah ini yang B itu mencerminkan hal tersebut. Kemudian yang poinnya 4 adalah yang A, meminta bimbingan seorang ahli dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Itu poinnya nilainya 4 karena kenapa ya tadi pasti awalnya kita harus mempelajari kegiatan dulu kan baru memulai sebelum kita meminta bimbingan. Jadi jangan tiba-tiba minta bimbingan padahal kita nggak tahu nih apa yang mau kita minta bimbinganin gitu. Ibaratnya kita aja nggak tahu yang mau kita minta bimbingan tuh seperti apa gitu. Jadi kita tetap harus mempelajari dulu kegiatan tersebut baru kita minta bimbingan ke yang lebih ahli. Kemudian yang poinnya 3 itu adalah yang D, yaitu menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. Nah ini yang D, dia tetap melaksanakan tugas, mencoba untuk berusaha memberikan yang terbaik. Kemudian yang C, mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa, itu poinnya adalah 2. Poinnya 2, kemudian yang E, menggunakan cara yang biasa saya pakai, itu poinnya adalah 1. Kenapa ini 1? Karena di sini kelihatan kalau kita itu tidak inovatif, tidak berusaha, hanya bisa menggunakan apa yang kita miliki saja tanpa berusaha untuk mencari informasi dan ilmu yang lebih lagi gitu. Nomor 16. Ketika saya sudah memutuskan suatu tindakan yang ternyata berakibat buruk, pada umumnya saya A. Menerima akibatnya dengan setengah menyesal. B. Menerima penuh segala akibatnya. C. Menyalahkan orang lain yang mendorong saya. D. Menggugat orang lain karena tidak mengingatkan saya. E. Menyesali secara berkepanjangan keputusan yang telah saya buat. Poin yang paling tinggi adalah yang B, karena ketika kita sudah memutuskan sesuatu dan ternyata keputusan yang kita ambil itu berakibat buruk ya kita wajib untuk menerima segala akibatnya. Kita harus bertanggung jawab, berani bertanggung jawab. Itu yang diharapkan dari seorang pegawai negeri. Kemudian yang A itu mendapatkan poin 4, yaitu sama aja mirip-mirip dengan yang B, meskipun ada rasa penyesalan. Sebenarnya rasa penyesalan ini bagus juga sih untuk memacu kita supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Kemudian untuk poin yang nilainya 3 itu adalah yang itu menyesali secara berkepanjangan keputusan yang telah saya buat. Ya. Kemudian yang poinnya 2 adalah yang C, menyalahkan orang lain yang mendorong saya. Sebenarnya ini tidak diharapkan ya untuk seorang CPNS. Kenapa? Karena pada saat kita memutuskan dan ternyata keputusan kita itu berakibat buruk, ya kita tidak boleh untuk menyalahkan orang lain gitu. Makanya kenapa sebelum mengambil keputusan itu kita wajib untuk membaca situasi, menganalisis baik dan buruknya tindakan yang akan kita ambil. Kemudian
Yang D, menggugat orang lain karena tidak mengingatkan saya. Ini jelas ini tidak diharapkan, makanya poinnya adalah 1. Kenapa? Karena berarti dia menyalahkan orang lain atas keputusan yang dia buat. Padahal keputusan seorang CPNS itu dikeluarkan, apa istilahnya itu? Nah, berarti dia mencoba lari dari tanggung jawab, padahal yang memutuskannya adalah ya dia sendiri kan gitu. Pertanyaan nomor 17. Ketika saya mengalami kegagalan dalam meminta maaf atas kesalahan yang saya lakukan, saya akan A. berusaha meminta maaf lagi sampai dimaafkan. B. bimbang apakah minta maaf itu perlu. C. tidak berani meminta maaf lagi. D. berusaha sekali lagi meminta maaf dan berharap dimaafkan. E. meminta bantuan orang lain menjadi penengah. Oke, untuk situasi tersebut jawabannya yang E, meminta bantuan orang lain menjadi penengah. Kenapa yang E poinnya paling tinggi? Karena di sini kita terlihat bahwa kita berusaha untuk meminta maaf kembali, tapi dengan menggunakan cara yang lain atau pendekatan yang lain. Karena tadi kan di awal udah dijelasin ya, kita tuh udah minta maaf atas kesalahan kita yang lakukan, tapi ternyata orang tersebut tidak mau memaafkannya kan. Tapi tetap kita berusaha untuk meminta maaf dengan menggunakan metode yang lain. Lalu yang D, ini tetap berusaha sekali lagi minta maaf dengan berharap dimaafkan, itu 4, meskipun dengan cara yang sama seperti yang di atas gitu kan ya. Jadi nggak ada solusi baru gitu untuk mencoba memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang A itu poinnya adalah 3, sedangkan yang B itu poinnya 2, bimbang apakah minta maaf itu atau perlu. Jelas ya, minta maaf itu perlu apalagi kalau kita membuat salah. Kemudian yang C itu adalah nilainya 1. Kenapa? Karena jadi setelah menghadapi situasi tersebut, justru harusnya mental kita itu semakin kuat, bukannya malah semakin lemah. Nah, kalau di sini kan jelas ya, jadi dia malah tidak berani meminta maaf lagi. Nah, ini tidak diharapkan dari seorang CPNS. Pertanyaan selanjutnya nomor 18. Ketika saya berhasil menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ada, pada umumnya saya merasa A. usaha yang saya lakukan sudah maksimal. B. hasil yang diperoleh telah sesuai dengan usaha yang saya lakukan. C. hasilnya belum memuaskan. D. hasilnya cukup memuaskan. Atau E. usaha yang saya lakukan belum optimal. Dari hal ini, jawaban yang paling tinggi itu yang E. Kenapa yang E? Jadi meskipun kita sudah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan batas waktu, tapi kita tetap merasa bahwa apa yang kita lakukan itu belum optimal. Kenapa seperti itu? Jadi itu untuk memacu diri kita untuk terus berusaha bekerja lebih baik lagi. Kemudian yang poinnya nilainya 4 itu adalah yang C, hasilnya belum memuaskan. Ini sebenarnya mirip-mirip ya, karena dari usaha yang kalau kita ngerasa itu kurang puas dan belum optimal, pasti kita ingin berusaha untuk melakukan yang lebih baik lagi. Kemudian yang poinnya nilainya 3 itu adalah yang yang D. Ini sama, belum cukup memuaskan. Kemudian yang poinnya nilainya 2 itu adalah yang A, dan poinnya 1 itu adalah yang B. Kalau ini dia terlalu berpuas diri, padahal masih ada langit di atas langit. Pertanyaan selanjutnya ya, nomor 19. Menghadapi tugas yang monoton dan membosankan, saya akan A. bekerja dengan cukup banyak selingan sehingga tidak bosan. B. berusaha keras mengerjakan tugas tersebut dan mengatasi rasa bosan. C. berusaha terus bekerja menyelesaikan tugas tersebut. D. mencari tugas baru yang lebih menarik. E. menyelesaikan tugas tersebut secepatnya meskipun hasilnya kurang baik. Dari pertanyaan tersebut, poin yang paling tinggi adalah yang B, itu mempunyai 5 poin. Nah, meskipun kita merasakan karena meskipun kita menghadapi tugas yang menurut kita itu monoton dan membosankan, kita tetap terus berusaha keras untuk mengerjakan tugas tersebut dan mencoba untuk mengatasi rasa bosan yang kita alami. Kemudian untuk poin yang nilainya 4 itu adalah yang C.
karena tetap dia terus bekerja menyelesaikan tugas tersebut meskipun dia tidak mencari solusi dari rasa bosan yang dia alami. Dan poin yang nomor 3 itu adalah yang A, bekerja dengan cukup banyak selingan sehingga tidak bosan. Nah, kalau yang A itu karena dia bekerja dengan banyak selingan, otomatis tugas yang sedang dia kerjakan pun akan molor. Makanya dia poinnya 3. Kemudian yang poinnya bernilai 2 itu adalah yang E, menyelesaikan tugas tersebut secepatnya meskipun hasilnya kurang baik. Jadi dia seolah-olah udahlah kerjain aja, yang penting mah beres, padahal apa yang dia kerjakan itu ternyata kurang optimal karena dia mengerjakannya tidak dengan bersungguh-sungguh. Dan yang D, mencari tugas baru yang lebih menarik, itu poinnya 1. Kenapa? Karena berarti dia melalaikan tugas yang sebelumnya. Padahal seorang CPNS diharapkan untuk bisa mengerjakan tugas yang dia diberikan kepada dirinya tanpa memilih-milih tugas tersebut gitu. Pertanyaan nomor 20, suatu kepanitiaan sedang membicarakan berbagai topik kegiatan. Sebagai salah satu anggota, saya A, mengambil bagian ketika situasi memaksa. B, lebih baik mendengarkan saja. C, mengambil bagian dalam setiap topik pembicaraan meski bukan bidang saya. C, D, suka menerima hasilnya saja. E, mengambil bagian dalam setiap topik pembicaraan yang sesuai bidang saya. Jawaban yang paling tinggi itu jelas yang C. Itu poinnya 5. Jadi meskipun itu bukan bidang saya, tapi kita tetap berusaha untuk mengambil bagian dalam setiap topik pembicaraan. Jadi justru ini tuh bikin kita bertambah wawasannya. Kemudian yang E, karena dia hanya pembicaraannya dalam bidang yang kita pahami saja, itu poinnya 4. Dan yang poinnya 3 itu adalah yang A. Kenapa? Karena dia mengambil bagian itu ketika situasinya memang udah terpaksa gitu. Padahal sebenarnya harusnya seorang CPNS itu inisiatif dalam mengambil bagian dalam sebuah kepanitiaan gitu. Jadi dia tuh harus, kalau bahasa Sundanya apa ya? Cinceng gitu kalau nggak salah ya. Pokoknya gitulah. Oke, dan untuk yang B itu adalah poinnya 2, lebih baik mendengarkan saja. Kenapa kalau ini poinnya 2? Karena hanya mendengarkan saja tapi tanpa berperan aktif itu juga kurang. Dan yang D, suka menerima hasilnya saja, itu jelas poinnya 1. Jadi dia seolah-olah tidak mau ikut ambil bagian, tidak mau ikut campur dalam melakukan tugas dalam berbagai topik kegiatan yang sedang dibicarakan gitu. Jadi dia terlalu pasif. Padahal seorang PNS harus aktif. Oke, cukup sekian sharing video kita kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen, serta nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa update terus video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum.